easy go. Nah, ini adalah tampilan HP saya sebelum di-upgrade ke Android 10 atau Realme UI. Jadi buat kalian yang belum update, silahkan update terlebih dahulu ya. Dan ini tampilan kamera sebelum di-update ke Android 10. Seperti ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu, oke? Nah, kita lihat di pembaharuan perangkat lunak ya. Ini mendeteksi terlebih dahulu. Nah, versi baru terdeteksi atau Android 10 atau Realme UI. Dan tampilannya seperti ini ya. Jadi saya rekomendasikan buat kalian yang belum update, jika mau update sebaiknya kalian menggunakan WiFi ya untuk mengupdate-nya ya. Dan ini fitur-fitur yang nantinya kita akan bisa nikmati setelah kalian update ke Android 10 ya. Nah, ini catatan update jika kalian nanti akan update ke Android 10 ya. Jadi visualnya akan diperbaharui ya, ada smart sidebar ya. Jadi kita akan punya adjustable opacity ya. Jadi kayak semacam iPhone lagi ya. Atau floating window. Terus dari segi tangkapan layar, gerakan navigasi, terus sistem, ada mode fokus, ada animasi pengisian baterai yang baru, penambahan fitur manajemen yang baru, banyak sekali. Dan juga keamanan ya, di sini juga ada peralatan di quick setting atau smart sidebar. Terus kamera kita akan diperbaharui lagi ya. Itu fitur-fitur yang akan kita nikmati setelah kita mengupdate ke Android 10. Nah, kita akan mulai mencoba untuk update aplikasinya ya. Jadi maksudnya sistem ya. Di Android 10 ini kita akan update dengan kapasitas sebesar kurang lebih hampir 3 GB sih, 2,83 GB. Jadi sebaiknya jika kalian ingin mengunduhnya, sebaiknya menggunakan WiFi saja untuk antisipasi jika kuota kalian nanti akan habis ya. Jadi gunakan WiFi. Nah, ini udah mulai mengunduh ya, kita tunggu aja. Nah, sekarang saya sudah berhasil mendownload ya. Jadi kurang lebih hampir 30 menit saya mendownload ya. Jadi kalian tinggal klik perbaharui kini ya. Jadi kita akan menginstal Android 10 ya. Ini adalah tampilan dari Android 10. Dan saya sendiri menggunakan HP Realme 5i. Dan sebelumnya ini Android 9 ya, atau Android Pie. Dan setelah saya update menjadi Android 10 dan menjadi Realme UI. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Jadi ada apa aja di fitur Android 10? Nah, banyak banget perubahan yang terjadi di Android 10 ya, terutama dari segi tampilan. Nah, yang pertama kita bahas dulu yang sebelumnya nggak ada di Android 9 atau di versi Realme sebelumnya. Dan di versi Realme UI atau Android 10 sekarang jadi ada fitur sidebar. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah fitur sidebar dan kalian bisa edit sendiri. Jadi ini seperti kalau di iPhone ada fitur-fitur. Saya coba di sini fitur edit ya yang pertama. Sedang memuat, kita tunggu. Jadi ada apa aja sih? Nah, kalian bisa menambahkan di sini aplikasi. Banyak sekali aplikasinya ya. Karena saya menginstal banyak aplikasi. Jadi kalian bisa menambahkan aplikasi ke sidebar ya. Jadi sidebar itu semacam jalan pintas lah atau pintasan. Supaya kalian nggak capek ngegeser-geser kayak gini lalu pilih aplikasi. Jadi tinggal geser aja sidebarnya dan muncul aplikasinya di sini. Nah, itu tadi dari segi sidebar ya. Dan di segi notifikasi di sini perubahannya sangat mencolok ya. Nah, seperti ini. Jadi si icon-iconnya itu yang muncul, nah kayak di atas seperti ini. Itu menjadi si logonya itu jadi hitam putih.
Nah, seperti ini. Di sebelumnya itu misalkan sini logo Facebook, ya gambar Facebook warna biru gitu. Dan sekarang tampilannya menjadi hitam putih seperti ini. Tapi menurut saya ini jadi lebih menarik ya. Itu dari segi tampilan notifikasi, dan di sini juga kita bisa lihat sendiri untuk penggunaan data ya. Data itu dihitung per hari ya. Hari ini saya menggunakan data 274 MB dan sisa hari ini 750 MB karena saya menggunakan kartu Smartfren Unlimited ya. Jadi di sini kita bisa mengetahui jadi seberapa banyak penggunaan data yang kita sudah gunakan. Lalu di sini ada pengaturan apa ya ini? Oh, cuaca dan suhu ya. Sekarang hujan 24 derajat Celcius, tapi di luar sana gak hujan sih kayaknya. Mungkin ini hanya prediksi cuaca ya. Tapi kalau misalkan derajat, mungkin ini benar ya 24 derajat karena ini juga menggunakan apa ya, Google untuk dapat data cuaca ya. Nah, itu untuk dari segi tampilan di atas ya, waktu, hari, terus ada ini di bawahnya cuaca ya, ramalan. Nah, yang saya suka dari Android 10 Realme UI di versi terbaru ini, kita bisa ganti ke mode gelap atau tema gelap. Nah, kita akan coba tema gelapnya seperti apa ya. Nah, sekarang HP saya sudah beralih ke mode tema gelap ya, atau mode gelap. Dan tampilannya seperti ini. Jadi kalau di sebelumnya kita mau mengatur ini nih, ini juga ada ganti kartu data, mode hemat daya, kamera, jam, Google Assistant, mode satu tangan, ranah anak, proyeksi layar kunci ketuk sekali, bungkam notifikasi, ganti keyboard, mode bola bantuan, berkendara cerdas, dan mode bermotor, dan mode fokus. Jadi ini adalah fitur-fitur terbaru dari Android 10 ya. Ada berkendara cerdas, mode bermotor, mode fokus, mode waktu tidur, pencarian satu ketukan. Terus di sini ada mainkan, nah ini musik ya. Kalian bisa ganti icon-icon untuk menambahkannya. Tinggal diseret lalu tarik ke atas. Lalu kita sekarang masuk ke pengaturan apa lagi ya? Layar mungkin ya, layar dan kecerahan. Ya, seperti inilah tampilan layar. Ya hampir gak jauh beda sih, cuma di sini ketika pakai mode gelap tampilannya jadi lebih menarik aja. Itu yang saya rasakan ya. Nah, lalu di penggunaan baterai ya. Katanya sih ada yang bilang bahwa setelah update ke Android 10 atau Realme UI, penggunaan baterai jadi lebih boros. Bener gak sih? Kalau menurut saya sih ada iyahnya juga, ada benernya juga, tapi penggunaan baterai itu tergantung pemakaian juga. Ya, tergantung pemakaian juga. Tapi kalau dipikir-pikir emang ya agak menguras banyak baterai ya, mungkin banyak aplikasi yang bekerja di latar belakang ya. Dan seperti yang kita lihat, satu masalah ditemukan, hematlah daya sekarang. Saya nggak ngerti itu apa ya yang dimaksud ya. Tapi kita akan coba hemat baterai, kita lihat. Nah, ini adalah aplikasi yang menguras daya gitu. Perpanjang usia pakai baterai 4 menit. Cuma 4 menit tapi ya oke lah, kita coba. Nah, tidak ada masalah, pertahankan. Oke. Kita juga bisa pakai mode performa. Di sini ada mode performa pintar, kinerja tinggi. Nah, sama aja sih seperti pengaturan sebelumnya ya. Lalu kita coba masuk ke tentang ponsel. Nah, pengaturannya jadi seperti ini ya. Versi UI Realme, versi pertama ya, versi Android udah versi 10 itu udah paling oke ya. Kita cek nih, pembaruan perangkat lunak, dan ini udah yang paling mutakhir ya. Coba kita lihat di sini nih pengaturan fitur-fiturnya ya. Catatan update ya, dari visual itu dari UI menjadi Realme UI. Real design terbaru membuat tampilan lebih atraktif dan mengoperasikannya lebih efisien. Emang sih dari segi tampilan lebih atraktif ya, karena ya banyak banget fitur-fitur yang diperbaharui ya.
Nah, kalau tadi dari segi tampilan ya, dari segi tampilan udah banyak yang berubah, dan katanya kalau di Android 10 itu kita bisa coba live caption ya. Jadi kita nonton live streaming terus di bawahnya ada kayak subtitle. Tapi saya belum coba fitur itu, dan mungkin yang saya akan coba sekarang fitur perekam layar atau screen recorder. Di fitur itu kita bisa ngerekam suara internal dan juga suara mikrofon. Dan ini saya udah coba ngerekam menggunakan aplikasi bawaan ya. Jadi ini udah terpasang di Android 10. Kalian bisa ngerekam screen recorder plus suara internal dan juga rekam mic eksternal. Kita akan coba dulu mainin real drum ya. Apakah akan kerekam si suara internal dan juga suara mic-nya. Tes. Nah, itu saya mencoba untuk ngerekam pakai layar aplikasi bawaan ya, dan ternyata itu work. Jadi kita bisa ngerekam suara internal dan juga suara dari mic eksternal ya. Ini saya menggunakan aplikasi Real Drum ya, karena ini cocok buat ngetesnya ya. Oke, kayaknya ya udah cukup aja. Dan sejauh ini setelah saya pakai menggunakan game terus nonton YouTube dan gak ada masalah sih. Nah, itu untuk dari segi tampilan setelah saya coba dari screen recorder ya. Screen recorder, dan kita sekarang akan beralih ke kamera. Nah, jadi untuk kamera ini sekarang tampilannya jadi beda lagi ya. Di sini mode portrait, terus di sini jadi ada pengaturannya beda ya. Karena sebelumnya kan di sini ada cuma kita pilih titik 3, dan sekarang cuma geser ultra makro, selang waktu, terus mode pakar, slow motion, ada pano juga. Nah, ini untuk kamera belakang ya. Sekarang coba ke kamera. Nah, untuk kamera depan hasilnya seperti ini ya. Dan ini adalah kamera depan ya. Jadi kamera depannya seperti ini. Ada video tadi, coba kita potret. Hasilnya seperti ini, dan di sini cuma ada selang waktu dan juga panorama. Itu untuk kamera depan ya. Dan dari sini pengaturan juga ya nggak jauh beda lah sama yang sebelumnya. Nah, mungkin segitu aja. Apabila ada pertanyaan silahkan. Ya mungkin segitu aja dari ya mungkin teman-teman cuma segitu aja review dari dan ada satu lagi, yaitu adalah mode asisten ya. Jadi di mode asisten ini kita bisa, di sini ada fitur pelacak langkah ya. Jadi ini gak tahu bener gak tahu enggak sih, tapi di sini dikatakan saya udah 3033 langkah atau sejauh 2,2 km. 2 km ya, lumayan juga sih. Lumayan kebantu lah ada smart assistant, tapi di fitur atau di Android sebelumnya fitur ini memang udah ada. Ya mungkin segitu aja review dari saya, dan sejauh ini saya pakai nggak ada bug sama sekali dan normal. Jadi buat kalian yang belum update silahkan update, dan untuk cara update-nya kalian bisa lihat video sebelumnya, linknya ada di deskripsi, atau kalian tinggal klik layar anotasi di atas. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ya. Dan bila kalian punya pertanyaan silahkan kalian tinggal komen aja di bawah, nanti saya akan coba bantu dan coba akan jawab komentar dari kalian. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Bye bye.